Halo semuanya, selamat datang di Kasus dengan aku Bielsa. Di video kali ini aku nggak akan membahas kasus, tapi di sini aku akan mengkritik orang-orang yang menolak makan bergizi gratis karena kemarin itu ada ibu-ibu ya viral di platform media apapun itu, kayaknya aku lupa, di TikTok kayaknya. Ibu-ibu itu bilang ya bahwa anaknya itu nggak butuh makan bergizi, nggak butuh ini, nggak butuh itu, dia itu bisa bawa sendiri, bisa beli dan lain-lain. Susah sih kalau misalkan mengomentari ibu-ibu yang nggak punya perasaan gitu itu kan ya. Dan kalau misalkan kalian ada di golongan SDM rendah, kalian jangan nonton ini karena ini sangat menguras energi kalian, menguras emosi kalian. Jadi skip aja video ini, kalian keluar dari video ini nggak apa-apa, gak usah nonton. Ini video hanya untuk orang-orang yang mempunyai cara berpikir yang sudah sedikit agak maju atau mungkin sudah maju. Gak usah basa-basi lagi ya, berikut ini adalah ceritanya. Ini sebenarnya adalah konten yang sudah dibahas oleh banyak orang, tapi aku mencoba untuk membahasnya dari sudut pandangku dan juga opiniku. Jadi kalau misalkan di antara kalian ada yang nggak setuju, ya terserah kalian, itu hak kalian. Tapi sebelumnya aku definisikan dulu sebelum kita ke arah kritikan pedasnya itu ya. Apa itu MBG atau makan bergizi gratis, dan ngapain sih buat program seperti ini, tujuannya itu apa? Ini aku jelasin sedikit ya. Pertama, kita tahu bahwa angka stunting di Indonesia pada tahun 2023 itu sekitar 21,5%, dan ini sebenarnya sudah turun ya karena sebelumnya mencapai 24%. Dari standar WHO aja terkait prevalensi stunting itu harusnya di angka kurang dari 20%. Jadi di sini sebenarnya kita masih belum bisa mencapai standar itu. Nah, terus singkatnya, Pak Prabowo Subianto sebagai pemimpin negara kita itu membuat sebuah program yang dikasih nama MBG atau makan bergizi gratis. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah gizi buruk dan mengurangi stunting di Indonesia. Dan program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga mendukung tumbuh kembang anak-anak sekolah. Intinya ya, dengan MBG ini tuh sedikit enggaknya lah membantu orang tua untuk memberikan sarapan bagi anaknya. Apalagi ini sudah sangat membantu banget bagi anak-anak yang orang tuanya lagi kekurangan ekonominya atau untuk makan aja susah. Disinilah aku mencoba untuk mengkritik. Jadi kalian yang nonton ini jangan dibawa kemana-mana ya. Di sini aku hanya membahas tentang MBG dan sebagian ibu-ibu, bapak-bapak, atau anak-anak remaja yang bodoh gitu, yang bisanya cuma mencela, menolak, tapi nggak ada kontribusi apa-apa buat negara dan nggak mikirin orang lain. Jadi mari kita bahas. Aku banyak melihat di sosial media, mau itu TikTok, Instagram, YouTube, atau apapun lah platformnya, pasti selalu ada aja yang menolak adanya MBG ini. Yaitu terserah kalian ya, tapi menurutku orang-orang yang menolak MBG ini adalah orang-orang yang masa kecilnya mungkin gak pernah susah atau bisanya cuma minta orang tua. Makanya kenapa mereka komentar seenaknya sendiri ya, karena mungkin mereka nggak pernah merasakan kalau waktu zaman sekolah bawa uang jajan pas-pasan, lapar bisanya cuma nahan, terus pas pulang ke rumah orang tua juga cuma masak nasi, akhirnya nyambel karena memang nggak punya uang untuk beli lauk. Orang-orang yang komentar MBG nggak penting, mereka kira-kira mikirin itu nggak ya? Belum lagi ada saudara kita yang jauh di pelosok desa. Mereka menangis, mereka seneng, bahkan ada yang makanannya dibawa pulang. Lantaran mereka ingat sama keluarga mereka yang ingin makan bersama keluarganya. Mereka yang menolak MBG, mereka mikirin itu enggak? Terus lagi, banyak yang koar-koar, pemerintah ngapain sih buat program ginian, siapa yang mau makan bergizi gratis, siapa coba gitu. Mereka cuma butuh kerja, bukan makan. Sekali lagi, ini opiniku. Makan bergizi gratis menurutku hanya untuk orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang merasakan betapa keluarganya susah banget makan. Orang-orang yang gak bisa ngasih uang jajan anaknya, terus anak mereka bisa makan di sekolah karena ada makanan gratis. Makanan bergizi menurutku untuk mereka, bukan untuk ibu-ibu yang kemarin protes, kita gak butuh makan, anak saya bisa bawa bekal sendiri, bisa beli sendiri, gak perlu makan bergizi gratis. Nah menurutku ya udah. Anak ibu dibilangin aja kalau di sekolah dikasih makan bergizi gratis, nggak usah diterima, nggak usah dimakan, bawa bekal aja dari rumah gitu. Karena makan itu bukan untuk anak ibu gitu loh, tapi untuk orang lain yang mau bersyukur, yang mau makan bergizi gratis, yang orang tuanya nggak punya apa-apa, nggak punya uang yang cukup untuk beli lauk. Terus lagi ya soal pekerjaan.
Aku paham semakin tahun persaingan dunia pekerjaan semakin ketat, tapi apakah kita sepenuhnya menyalahkan pemerintah? Ini opiniku, kalau salah ya nggak apa-apa, kalau kalian punya opini sendiri ya udah, itu hak kalian, terserah. Aku mau cerita sedikit, aku juga pernah merasakan susahnya cari pekerjaan. Uang habis di lamaran pekerjaan, keliling bingung cari kerja, ban bocor nggak punya uang, pinjem juga ke tetangga, ke temen. Tapi semua itu apa aku harus nyalain pemerintah? Waktu itu aku nggak pernah nyalain pemerintah, tapi aku nyalain diri sendiri, kurangnya di mana, yang harus diperbaiki apa, punya skill apa, pantas nggak diterima kerja. Terus aku menyangkal, padahal aku udah kerja keras, udah usaha, tapi kenapa ya kok masih susah cari kerja? Terus aku ngaca sama diriku sendiri bahwa ternyata ya aku cuma denial. Aku cuma bohong sama diri sendiri. Aslinya ya malas keluar cari kerja, sok-sokan bilang bekerja keras, padahal ya nggak kerja keras-keras banget gitu. Bilangnya udah usaha, tapi masih beberapa bulan ngelakuinnya. Padahal semuanya itu butuh proses. Semuanya itu bener-bener butuh pembelajaran. Udah skill nggak punya, bisanya cuma ngomong doang. Terus aku harus nyalain pemerintah gitu. Dan saat itu, sampai sekarang pun, aku sadar bahwa hidup itu memang persaingan dan memang nggak adil. Kalau kita nggak duluan, ya kita yang diduluin. Kalau misalkan kita malas, ya pasti kita kalah sama yang bener-bener kerja keras. Akhirnya dari sana, aku sadar bahwa aku harus punya mindset bersaing. Dan aku terus mencoba, bahkan sampai sekarang pun. Ini udah 6 tahun, tapi masih gini-gini aja. Terus aku nyerah gitu, nyalain pemerintah gitu. Sesekali coba salahin diri sendiri lah, kenapa masih gini-gini aja gitu. Ya itu pengalamanku sih ya, maaf kalau misalkan kalian juga relate. Tapi kembali ke makan bergizi ini, aku yakin ada yang gak setuju dan aku yakin banyak yang setuju dan merasa sangat terbantu dengan ini semua. Tapi untuk kalian yang menolak atau banyak yang protes, kontribusimu untuk negara itu apa? Pemerintah kita sudah mengusahakan dan bahkan ini pertama kalinya dari beberapa presiden ke belakang yang menerapkan seperti ini. Padahal beliau itu masih baru menjabat loh, belum ada setahun, ini baru menjabat. Tapi gebrakannya itu sudah banyak banget, kontribusinya untuk negara itu banyak banget. Terus, kontribusimu apa buat negara? Kalau kita belum bisa membantu diri kita sendiri, kayaknya kita juga nggak pantas deh gitu mengkritik sesuatu yang bahkan sesuatu itu membuat banyak orang senang menerimanya. Contohnya ya makan bergizi gratis ini sih. Meskipun ya kemarin ada anak SD yang makan lengkuas dikira ayam. Aku berani taruhan, berapa orang sih yang ketipu itu gitu loh. Ini satu negara loh, yang masak itu bukan malaikat gitu. Ini manusia yang masak gitu. Ini satu Indonesia yang mana penduduknya sangat banyak banget. Tapi medianya dibesar-besarin seolah-olah itu kayak sesuatu yang jahat gitu. Seolah-olah itu kayak sengaja dikasih lengkuas. Kayaknya pemerintah nggak sebodoh itu gitu. Pak Presiden Prabowo itu sudah memberikan banyak hal untuk negara ini gitu. Ya nggak tahu kalau misalkan di bawahnya ya. Jujur sih, capek kalau bahas seperti ini dan ini nggak bakal ada habisnya. Sehat-sehat buat Pak Prabowo, admin Gerindra nanggepin sebagian masyarakat yang IQ-nya 78 dibilang SDM rendah nggak mau tapi kelakuannya mencerminkan SDM rendah. Susah gitulah ya. Yaudahlah mungkin itu aja ya. Kalau misalkan kalian gak setuju dengan opiniku, terserah kalian. Ini adalah ruang diskusi. Kalau misalkan kalian mau mencela atau apa ya itu hak kalian. Dan ya ini aku ngomong seperti ini bukan karena semata-mata aku merendahkan orang-orang yang menolak itu, enggak, sama sekali enggak. Tapi di sini aku ingin mengajak kalian berpikir dewasa bahwa sepertinya bukan sepenuhnya itu salah pemerintah gitu. Kita nggak pernah nyalain diri kita sendiri, yang kadang-kadang nggak pernah sadar dengan diri kita sendiri. Itu menurutku sih ya. Mungkin itu aja biar nggak panjang-panjang banget. Terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus. Dan tulis aja di kolom komentar kalau misalkan kalian nggak setuju dengan opiniku ini. Dan mungkin El Kasus dalam 4 hari ke depan nggak ngupload video dulu karena aku lagi menyiapkan sesuatu. Bukan untuk video ya, tapi aku punya pekerjaan lain yang harus aku lakukan. Jadi selama 4 hari ke depan El Kasus nggak akan upload video dulu, tapi kalau misalkan nanti ada waktu senggang aku akan upload. Cuma 4 hari kok, tenang aja. Gak usah kangen-kangen banget gitu. Care banget aku. Ya wis lah, makasih. Sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya.